Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wiwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Menikah dengan Siluman Babi Betina. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Oh, beneran ya teh, babi? Jangan-jangan ini Papa ngepet. Saya harus memberitahu orang-orang kampung. Dan orang itu kemudian kembali masuk, lalu keluar dari pintu depan agar sang babi tidak merasa terganggu. Lelaki tadi segera menabuh kentongan yang terdapat di pos ronda. Dan tentu saja, suara kentongan segera mendapat respon dari warga. Beberapa orang pria segera merapat ke pos ronda dan menanyakan apa yang terjadi. Ada babi dekat rumah saya. Dia merusak tanaman singkong dan memakannya dengan rakus. Saya tidak tahu apa itu babi beneran atau babi jejaden. Sebaiknya kita harus cepat ke sana. Ayo teman-teman. Maka serentak mereka yang berjumlah 4 orang itu segera menuju tempat di mana sang babi masih tetap menikmati santapannya. Itu dia. Ayo kepung, teriak orang yang pertama melihat seekor babi tadi. Dengan serentak mereka terbentuk lingkaran untuk mengepung. Namun mereka tak membawa alat atau senjata apapun. Mereka hanya mengandalkan tangan kosong. Beruntung, Gunaldi yang saat itu dalam wujud seekor babi masih dalam pengaruh naluri hewannya. Ia hanya memandang ke-4 orang dengan ancang-ancang siap menyerang. Serbu! Teriak orang yang paling dianggap berani. Dan serentak mereka berusaha menangkap sang babi itu. Sadar kalau dirinya sedang berada dalam bahaya, Gunaldi pun menerjang ke arah mereka dan membuat orang-orang itu malah menepi. Mereka sadar kalau tenaga hewan itu pasti kuat. Gunaldi terus berlari diiringi suara teriakan dari para pengejarnya. Babi ngepet! Ada babi ngepet! Teriakan mereka membuat beberapa warga mulai bertatangan dan bergabung untuk mengejar binatang tadi. Dan beberapa di antaranya ada yang membawa senjata tajam. Namun, pengejaran mereka terpaksa terhenti. Sebab ketika sampai di persimpangan jalan di dekat rumah penghuni baru, babi itu pun raib begitu saja. Ah, kok hilang? Kemana larinya itu babi ngepet? Mereka masuk dari satu gang dan ke gang lainnya di sekitar rumah Gunaldi. Namun ternyata binatang itu sudah benar-benar menghilang bagai ditelan bumi. Aneh, kok tiba-tiba menghilang? Apa jangan-jangan di antara sekitar rumah-rumah inilah si pelaku itu tinggal? Tengah mereka mencari-cari, seorang wanita yang ternyata Sari keluar dari dalam rumahnya. Ia pura-pura bertanya pada orang-orang itu. Maaf, bapak-bapak, ada apa ya? Kok tiba-tiba ramai sekali? Anu loh Neng, tadi ada babi ngepet. Tapi pas kami kejar, dia lari ke arah sini, lalu menghilang. Menghilang? Aneh ya, kok ada babi bisa menghilang? Namanya juga babi ngepet, bukan babi biasa. Oh iya, apa suami Neng ada di rumah? Hati-hati ya, untuk jangan sampai lengah. Ada, dia sudah tidur tadi sore. Apa perlu saya bangunkan, Pak? Oh, nggak usah Neng, kasihan habis kerja mungkin kecapean kali. Oh, ya udah Pak, saya jadi takut. Saya mau tidur lagi aja. Kemudian Sari kembali masuk dan melihat Gunaldi yang masih duduk menahan nafasnya yang memburu. Untung saja kamu cepat bertindak, Sari. Kalau tidak, mungkin mereka sudah mengeroyokku habis-habisan. Maafin aku ya, Mas. Mungkin aku tadi agak terlambat mematikan lilinnya. Aku mungkin sedikit mengantuk, Mas. Ya, wajarlah kalau kamu itu sampai mengantuk, karena harus duduk berjam-jam. Makanya, aku akan merubah rencanaku. Ini demi meringankan tugas kamu. Rencana apa, Mas? Sari bertanya karena sepertinya Gunaldi serius ingin merubah rencananya. Aku tidak akan menunggu sampai Karyati duduk di pelaminan dengan acara pesta pernikahannya. Tapi aku harus bertindak cepat untuk membawanya ke sini. Selain itu juga, aku tak rela kalau keperawanan Karyati harus direnggut oleh orang lain. Dan kalian berdua nanti bisa berbagi tugas untuk menjaga tempat ritualku. Apa mungkin Karyati mau menerima kamu, Mas, yang nyata-nyata telah melihat perilaku kamu dulu? Lalu, apa gunanya aku punya kamu? Mungkin kamu sebagai seorang wanita dapat mengiri sisi biologi sesama.
Kamu bisa membujuknya agar aku tidak sampai berbuat kasar kepadanya. Kamu mengerti maksudku? Iya mas, aku mengerti. Lalu kapan rencana itu akan mas lakukan? Besok malam, jawab Gunaldi. Pikirannya menerawang jauh menembus langit kelam yang masih menjatuhkan rintik-rintik air, sehingga membuat tubuh terasa dingin. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya kita tidur. Aku merasa mas butuh kehangatan tubuhku setelah habis berlarian dari dalam keadaan basah kuyup. Sari memeluk tubuh Gunaldi, dan Gunaldi pun memang membutuhkan kehangatan tubuh wanita yang kini telah banyak membantunya. Gunaldi langsung memondong Sari yang melingkarkan lengannya pada leher sang suami. Gunaldi menghempaskan tubuh istrinya, dan dengan cepat ia membuat permainan untuk menghangatkan suasana yang semakin dingin mencekam. Siang itu sekitaran rumah Gunaldi dan tetangga dekatnya menjadi perhatian warga. Mata mereka seakan tengah menyelidiki rumah-rumah sekitar, seakan mereka sudah mendapat gambaran kalau pelaku babi ngepet itu adalah salah satu dari rumah sekitaran Gunaldi. Dan Gunaldi hanya memandangi mereka dari balik gorden jendela sambil tersenyum penuh misteri. Kabar tentang adanya babi ngepet semalam membuat warga semakin meningkatkan penjagaan. Para ketua RT pun menghimbau untuk membagi jatah ronda malam. Dan tentu itu membuat Gunaldi semakin berhati-hati dalam menjalankan aksinya, karena ia juga yakin akan kemampuannya yang ia miliki. Ia dapat menghilang dari wujudnya dan menjadi bayang-bayang saja. Maka dengan kemampuannya itulah ia memiliki keyakinan bahwa ia bisa meloloskan dirinya dari pengejaran warga, karena sang istri akan selalu setia menjaga nyala lilin di tempat ritualnya 3 hari menjelang hari pernikahan Karyati. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Gunaldi sudah dalam wujud seekor babi besar. Ia memberikan pesan agar Sari jangan sampai mengantuk dalam menjalankan kewajibannya, semua demi keselamatan dirinya. Gunaldi bergegas berlarian dengan bersiksak untuk menghindari pandangan orang jika kebetulan melihatnya. Setelah berada di samping rumah Juragan Darusman, Gunaldi mulai mengendus-endus dinding rumah sang juragan. Penciumannya yang tajam mampu mendeteksi perbedaan seseorang, dan setelah yakin kalau kamar ini adalah kamar Karyati, maka ia pun langsung menelungkupkan tubuhnya, lalu merubah wujud binatangnya menjadi bayang-bayang saja. Gunaldi sudah berada di dalam kamar Karyati. Gadis itu tengah terlelap dalam tidurnya, namun bibir tipisnya masih menyisakan senyum. Dipandangnya tubuh gadis yang pernah ia cintai dengan sepenuh hatinya. Baju tidur tipis berwarna pink yang membalut tubuhnya masih menyisakan bayangan tubuh mulus perempuan itu. Beberapa kali ia menelan ludah, ingin rasanya untuk mencicipi kemolekan tubuhnya, namun ia harus menahan birahinya. Gunaldi ingin menikmati keperawanan gadis itu dengan keadaan sadar. Gunaldi menyentuh wajah Karyati, dan anehnya gadis itu mendadak bangun dari tidurnya. Matanya memandang heran pada satu bayangan wajah di hadapannya. Samar-samar ia melihat wajah seorang lelaki yang kerap hadir dalam mimpinya beberapa waktu lalu. Namun, Karyati menepis tangan bayangan tadi saat ingin menyentuh wajahnya untuk kedua kalinya. "Kamu?" tanyanya pelan. "Shh." Gunaldi memberi isyarat agar Karyati tetap tenang. Karyati ingin bangkit dari tidurnya, ingin memastikan apakah bayangan itu nyata atau dia sedang bermimpi. Namun ia segera yakin kalau makhluk itu adalah hantu. Maka ia segera berteriak keras. Hantu!" Teriaknya terhenti, sebab lagi-lagi tangan Gunaldi membekap mulutnya. "Percuma kamu teriak, sebab mau tak mau kamu harus ikut bersamaku." Karyati berusaha untuk berteriak dan menggigit tangan makhluk itu, namun percuma saja. Ia merasa hanya menggigit udara kosong. Dan tanpa menunggu waktu yang lebih lama, Gunaldi menotok beberapa bagian tubuh gadis itu hingga terkulai tak sadarkan diri. Sadar kalau ia tak mungkin menembus dinding karena ada tubuh Karyati dalam punggungnya, maka ia berusaha keluar melalui pintu belakang rumah. Untuk sampai ke rumahnya, Gunaldi merasa agak repot juga, sebab ia harus menghindari dari para peronda malam yang hampir setiap saat mengelilingi desa tersebut. Gunaldi berkelebatan dengan gerakan yang luar biasa.
hingga ia pun tiba di rumahnya yang kebetulan sepi tanpa ada petugas ronda di sana. Sari membantu membaringkan tubuh Karyati, perempuan yang telah menjadi istri Gunaldi. Tak bosan-bosannya mengelus wajah Karyati yang cantik alami tanpa sentuhan kosmetik. Cantik sekali gadis ini, Mas. Pantas saja kalau Mas sampai tergila-gila kepadanya. Sari memuji kecantikan Karyati. Ya, dan pada akhirnya dia bisa aku miliki juga. Oh iya, Mas, apakah dia akan kita taruh di sini dulu atau kita pindahkan ke belakang? Bukankah bekas gudang itu sudah tertata rapi dan spesial untuk bulan madu kalian? Biarkan dulu di sini sampai ia mengerti kenapa ia ada di sini. Lalu, apakah Mas akan menikmati keperawanannya sekarang? Tidak. Untuk sementara, aku akan menikmati tubuhmu. Gunaldi memandang Sari, dan Sari pun mengerti. Ia segera membaringkan tubuhnya di samping tubuh Karyati. Sari mengerti kalau Gunaldi ingin berfantasi menikmati tubuh Karyati melalui hubungan badan bersama dirinya. Dan malam pun terus merambat, perlahan menuju penghujung pagi. Di rumah keluarga Juragan, istri Darusman merasa heran melihat pintu kamar anak gadisnya masih tertutup rapat. Bahkan ia belum melihat Karyati yang biasanya sudah bersih-bersih halaman setelah sholat subuh. Lantas, ia menuju pintu kamar anaknya dan mengetuk beberapa kali. "Neng, bangun. Kamu udah sholat subuh belum?" panggil ibunya Karyati. Namun tidak ada jawaban. Setelah berkali-kali mengetuk pintu dan memanggil, tak ada jawaban juga. Ia pun mendorong pintu yang memang tidak terkunci. Ternyata Karyati tak ada di dalam kamarnya. Sang ibu kemudian mencari-cari ke seluruh ruangan rumah yang luas, namun tetap tak melihat anak gadisnya. Bahkan sampai seluruh halaman, depan, samping, dan belakang rumah pun tetap saja Karyati tak melihat. "Yati, Yati, kamu di mana, Nak?" teriak sang ibu berkali-kali. Dan teriakan itu terdengar oleh Darusman yang tengah menikmati secangkir teh hangat. "Ada apa toh, Bu? Kok teriak-teriak?" "Karyati tidak ada, Pak. Ibu sudah mencari-cari ke sekeliling halaman juga tidak ada," jawab istrinya terlihat mulai panik. "Oh, mungkin dia jogging kali." "Bu, biasakan anak muda." "Bapak ini, sejak kapan Karyati suka jogging? Dia gak pernah kemana-mana." "Ya sudah, sebaiknya kita tunggu saja. Siapa tahu kalau dia keluar sebentar, ada keperluan barangkali." Namun sampai hari menjelang sore, Karyati tak juga kunjung kembali ke rumah. Maka, kedua orang tua Karyati pun meminta tolong pada tetangga untuk membantu mencari keberadaan anak satu-satunya mereka. Dari mulut ke mulut, berita itu pun tersebar luas, hingga akhirnya sempat juga terdengar ke telinga kedua orang tua Rustandi. Ibu Atikoh dan Pak Goni pun menduga-duga atas hilangnya putri Juragan Darusman yang sebentar lagi akan menjadi pengantin. "Ibu merasa yakin kalau ini pasti perbuatan Rustandi, Pak." "Kenapa ibu berpikiran seperti itu? Bukankah Rustandi sendiri yang bilang kalau dia sudah menikah?" bantah suaminya. "Rustandi memang sudah menikah, tapi dia belum bisa menerima kenyataan kalau Karyati mau menikah dengan pria lain. Anak kita telah menyimpan cinta dan dendamnya kepada anak sang juragan itu. Bahkan ibu curiga kalau hancurnya tambak milik Juragan Darusman serta pabrik dan gudang beras yang ada di desa-desa sebelah pun hasil perbuatan anak kita." "Iya, kalau kita ingat saat bayangan itu datang ke rumah kita dan meninggalkan tumpukan uang, bahkan dia juga sudah berjanji akan membangun sebuah rumah mewah di atas tanah rumah ini. Bapak jadi merasa takut. Apa kata orang nanti? Mereka pasti bertanya-tanya, uang dari mana sampai kita bisa membangun sebuah rumah semewah itu. Padahal untuk makan sehari-hari saja kita sudah susah," kata Pak Goni, yang saat itu tengah memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Setelah Karyati sadar, terlepas dari totokan Gunaldi, matanya langsung membeliak karena ia mendapatkan dirinya berada di sebuah kamar yang bukan kamar miliknya. Perlahan-lahan ingatannya kembali. Ya, semalam ia merasa bermimpi
kalau ada sebuah bayangan seorang laki-laki yang menyentuh wajahnya. Ia juga melihat wajah itu mirip dengan Rustandi. Cepat dia terbangun dari tempat tidurnya, memeriksa semua bagian tubuhnya. Ia khawatir dan takut kalau bayangan lelaki mirip Rustandi telah berbuat kurang ajar. Namun ia merasa bersyukur kalau ternyata apa yang ia takutkan tidak terjadi. Pakaian tidurnya masih melekat dengan benar. Pintu kamar di mana Karyati ada di dalamnya terbuka. Seorang wanita cantik masuk membawa nampan berisi sepiring nasi lengkap dengan lauk dan segelas air putih. Karyati memandang wanita cantik yang tersenyum ramah ke arahnya. "Siapa kamu? Di mana aku ini? Kenapa aku ada di sini? Apa yang telah kalian lakukan?" Serentet pertanyaan meluncur dengan deras dari mulut Karyati. "Tenang saja. Kamu ada di rumah suami saya. Kamu telah dibawa olehnya karena dia mencintai kamu. Dia tidak rela kalau kamu harus menjadi istri pria lain." Balasari menenangkan. "Suami, kamu sebagai istrinya rela kalau suami kamu menyekap wanita lain di dalam kamarnya? Istri macam apa kamu ini?" "Istri sementara. Nah, sekarang silakan kamu sarapan dulu. Nanti suamiku juga akan melihat kamu." Setelah berkata, Sari meninggalkan Karyati sendirian. Tunggu. Kita belum kenalan. Jangan tinggalkan aku di sini." Karyati berteriak-teriak histeris. Namun percuma saja. Sari sudah berlalu. Ia sengaja memberikan waktu untuk makan dan berpikir. Karyati memang merasa lapar, namun ia enggan untuk menyentuh santapan itu. Ia hanya meminum sedikit air putih. Pintu kamar kembali terbuka. Karyati kembali melihat ke arah pintu. Ia berharap kalau wanita tadi yang datang. Tapi Karyati menjadi sangat terkejut seketika demi melihat seorang pria yang selama ini ia kenal. "Rustandi, kamu?" ucap Karyati tergagap. "Ya, aku Rustandi, orang yang pernah bahkan masih tetap mencintai kamu. Bagaimana kabar kamu? Aku dengar kamu akan segera menikah. Tapi sayangnya hal itu tidak akan terjadi, sebab hanya akulah yang pantas menjadi pendamping hidupmu. Kita akan segera menikah, sayangku." "Menikah? Bukankah kamu telah mempunyai istri?" Kamu pikir aku ini wanita murahan apa? Aku tidak sudi menjadi seorang istri dari lelaki yang telah berniat busuk dengan memperkosaku dulu, dan sekarang kamu menculik aku. Semua aku lakukan atas dasar cinta dan rasa ingin memiliki kamu. Sekarang mimpiku sudah diambang kenyataan. Kamu sudah ada dalam genggamanku dan tak mungkin akan lepas lagi." "Tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku sebelum semua orang kampung tahu kalau kamu telah menculikku." "Sekalipun kamu berteriak setinggi langit untuk meminta tolong, percayalah, mereka tidak akan mendengar suara kamu. Asal kamu tahu kalau kamar ini sudah dilengkapi dengan peredam suara. Jadi sia-sia saja suaramu habis berteriak." "Gila, apa benar yang ia katakan?" kata Karyati dalam hati. Benarkah ia akan sia-sia untuk melawan atau melarikan diri dari tempat itu? Berpikir sampai di situ, Karyati hanya termenung. Ia yang mengira kalau Rustandi yang ia anggap menghilang tak akan pernah kembali lagi menginjakan kakinya di kampung ini. "Oh, jadi orang yang selama ini yang dikenal dengan nama Gunaldi adalah kamu, seorang pengusaha muda yang sukses dengan memiliki banyak usaha. Ternyata berpikiran sempit dan licik. Ternyata kamu pintar telah membohongi mereka. Kenapa kamu tidak berani jujur dengan mengatakan siapa kamu sebenarnya? Mereka telah tertipu hanya karena bekas luka di wajahmu yang pernah dihajar habis-habisan oleh orang yang menolongku waktu itu. Anehnya, kamu masih bisa bertahan hidup, sementara kami pikir kamu sudah mati dimakan binatang hutan itu." Kata Karyati tak dapat terbendung lagi. Ia menumpahkan semua unek-uneknya dengan kesal. "Dan karena ulahku sendiri itulah, sekarang aku bisa berubah secara cepat. Aku bukan lagi Rustandi yang miskin, Rustandi yang jadi cemoohan orang. Tapi aku Gunaldi. Dengan hartaku ini, aku dapat berbuat apa saja." Atau jangan-jangan Karyati
menatap tajam pada Gunaldi. Apa kamu bilang kalau akulah babi ngepet itu? Benar, aku adalah pelaku pesugihan yang telah banyak mengambil harta para juragan kaya di pelosok desa ini, termasuk Juragan Darusman, ayah kamu. Aku hanya ingin melihat mereka menangisi hartanya yang hilang dalam waktu sedetik saja. Padahal mereka menjadi kaya raya setelah mengumpulkan pundi demi pundi uang. Kasian ya mereka itu. Tapi kamu tak perlu khawatir. Semua harta ayah kamu akan aku kembalikan nanti setelah kita hidup bersama. Dan mereka mau mengakui kalau aku adalah menantu mereka. Tidak, aku tidak mau menikah dengan kamu. Kamu bukan manusia lagi. Dan kalau benar kamu pelaku babi ngepet itu, sungguh betapa menyedihkannya hidupmu. Apalah artinya kekayaan dan kemewahan yang hanya seumur jagung, hanya sebatas umur saja. Setelah itu, seluruh harta kekayaanmu yang kamu dapatkan akan kembali pada makhluk yang menjadi sesambahan kamu. Sungguh kamu adalah manusia yang merugi. Kamu memang pintar. Tidak sia-sia kamu selalu rajin mengaji. Tapi ingat, selama kamu berada di sini, jangan coba-coba kamu membaca ayat-ayat suci. Kamu tidak perlu lagi ibadah. Dan kalau kamu berani melanggar, sang penguasa dari alam Marakayang akan menelan tubuhmu. Sungguh mengerikan kata-kata yang keluar dari mulut Gunaldi. Karyati sadar kalau dia akan tetap menyebut nama Allah, meski hanya di dalam hatinya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui ini segalanya. Nah, Sari, sebaiknya kamu antar dia ke kamar belakang. Berikan pakaian yang masih baru beli dan belum kamu pakai. Jaga dia, dan jangan sampai kamu menelantarkannya. Beri makanan kesukaannya. Manjakan dia seperti kamu memanjakan diri kamu sendiri. Bujuk dia agar secepatnya mengubah pendiriannya, agar segera mau melayani aku. Baik mas, aku akan melakukannya dengan senang hati. Mari Karyati, aku akan mengantar kamu ke kamar yang sudah dipersiapkan. Bujuk Sari, dan memang tak ada pilihan bagi Karyati. Ia pun segera mengikuti Sari menuju sebuah gudang yang di dalamnya sudah dibuat menjadi sebuah kamar. Karyati yang semula ragu demi melihat gudang yang terpisah dalam kondisi tak layak itu, namun sekali lagi tak ada gunanya ia menolak. Pintu gudang terbuka. Mata Karyati terbelalak lebar. Ia tak percaya dengan apa yang terlihat di hadapannya. Sebuah kamar yang teramat indah. Kamar yang mungkin hanya terdapat pada zaman raja-raja tempo dulu. Peraduan dengan ukiran-ukiran klasik, kasur empuk dengan spray lembut dan penuh motif bunga-bunga. Karyati bertejak kagum, dan lagi-lagi ia semakin takjub demi melihat ke sekeliling ruangan itu. Meja berukuran besar nan panjang, di atasnya tertera apik cangkir-cangkir keramik dan ceret serta vas bunga yang semuanya terbuat dari keramik. Karyati seolah tengah berada di sebuah kamar yang ia lihat hanya sebatas mimpi. Nah, ini adalah kamar yang spesial dibuat untuk kamu. Beristirahatlah. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan sungkan untuk memanggil aku. Oh ya, toilet ada di dalam kamar, kata Sari, kemudian meninggalkan Karyati sendirian. Rumah Gunaldi sudah benar-benar dicurigai. Ada sebagian warga yakin kalau babi ngepet itu sering menghilang di dekat rumah ini. Tapi mereka tak bisa menuduh begitu saja, karena hal semacam itu tak bisa dibuktikan secara hukum. Mereka ingin membuktikan secara nyata, menangkap hidup-hidup binatang jejaden itu. Sari hanya mendengarkan bisik-bisik para warga. Dengan tersenyum Sari membalas tatapan mata warga yang mulai mengasingkan keluarga yang baru menikah itu. Dan hampir setiap malam peronda berkali-kali berkeliling, membuat Gunaldi semakin kurang leluasa untuk bergerak, dan ia harus menghilangkan jejak. Sari, sepertinya kita harus mencari cara lain. Semakin banyak orang yang mulai mencurigai kita, maka kita harus menghindari mereka, kata Gunaldi. Maksud mas, kita harus mencari kontrakan kecil-kecilan saja, bawa alat-alat untuk ritual, dan biarkan Karyati tinggal sendirian. Cukup bisa jaga semua kebutuhannya. Baiklah mas, kapan mas mau mencari kontrakan itu? Mungkin besok pagi. Baik, nanti aku siapkan apa saja yang perlu kita bawa. Dan Gunaldi berkali-kali memutar otaknya
mencari solusi untuk keselamatan dirinya dalam melakukan aksinya. Hari pernikahan Karyati yang sejatinya digelar hari ini terpaksa dibatalkan atau ditunda, sebab sampai sekarang Karyati belum juga pulang ke rumah. Pak Darusman beserta istrinya hanya bisa meminta maaf kepada kedua calon besannya. Bahkan Wartono, calon pengantin pria, nampak kecewa dengan kepergian atau hilangnya Karyati. Namun semua ini terjadi begitu saja, semua tanpa ada yang menduga. Semua hanya duduk termenung, tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Ya sudahlah, semua ini terjadi begitu saja. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kalaupun Karyati pergi atas kemauannya sendiri, itu pun pasti ada alasannya. Lagi pula, saya secara pribadi tidak merasa yakin, sebab Karyati seorang gadis yang lembut dan selalu mematuhi perintah orang tuanya. Jadi, saya menduga barangkali ada peristiwa masa lalu yang melibatkan seseorang. Ya, anggaplah kalau dulu ia mempunyai kekasih atau pacar, dan mereka putus karena ada sesuatu perbedaan pendapat misalnya, kata calon besan kepada Juragan Darusman. Iya, saya ingat berapa bulan lalu Karyati sempat berpacaran dengan pemuda kampung sini juga. Mereka memang saling mencintai. Namun Karyati sadar kalau pacarnya tidak punya masa depan yang jelas. Ia bekerja ulet. Sayangnya ia terlalu asyik bermain judi dan mabuk-mabukan, sehingga uang gajian yang seharusnya bisa membantu orang tuanya dan ditabung untuk biaya pernikahan harus habis dalam beberapa jam saja. Akhirnya Karyati memilih untuk putus. Belakangan ini ia baru tahu kalau ternyata laki-laki itu menyimpan dendam. Selanjutnya Pak Darusman menceritakan kejadian yang menimpa putrinya. Apa mungkin Karyati hilang ada hubungannya dengan lelaki itu? Mungkin saja, Pak. Tapi kemana kita harus mencari Karyati? Sementara hampir semua warga sudah ikut membantu mencari. Bahkan kepolisian juga belum ada kabar lagi. Oh iya, saya turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Pak Darusman ini. Telah banyak kehilangan harta dan tampak ikannya hancur. Banyak orang yang bercerita kalau mereka melihat pasukan celeng yang merusaknya. Saya merasa aneh, dari mana datangnya binatang-binatang itu? Apalagi bila dihubungkan dengan isu babi ngepet. Apa mungkin gerombolan babi itu termasuk kelompoknya sang babi ngepet itu? Entahlah. Kami semua warga juga tengah memperketat penjagaan sepanjang malam guna mengantisipasi makhluk itu. Bahkan sebagian orang sudah mencurigai salah satu warga di sini karena pernah melihat binatang itu menghilang tepat di rumah itu. Ya, semoga saja warga bisa menangkap makhluk yang telah banyak merugikan orang itu, hidup atau mati. Dan obrolan mereka akhirnya hanya terfokus pada masalah babi ngepet. Lalu bagaimana dengan Karyati sendiri? Gadis itu tengah duduk termenung di tempat tidurnya. Tak banyak yang bisa ia lakukan selain bolak-balik dalam kamar itu, sebab untuk keluar pun pintu terkunci. Karyati sesekali memandang dari kaca jendela, berharap kalau Sari datang dan mengizinkannya untuk menikmati udara segar di luar sana. Harapannya kali ini terkabul. Sari, istri Gunaldi, membuka pintu kamar. Bagaimana tidur kamu semalam? Nyenyak? Tanya Sari basa-basi. Entahlah, bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak sementara pikiranku tengah tidak karuan. Apakah ini sudah takdirku harus hidup bersama kalian, para pemuja iblis? Jawab Karyati memandang sini Sari yang dengan sabar mengambil sebuah apel merah yang kemudian ia belah menjadi 4 bagian. Makanlah agar kita dapat bicara dari hati ke hati, agar kamu tahu kenapa aku bisa dan mau menerima Gunaldi menjadi suamiku. Karyati menerima apel yang diberikan Sari, kemudian ia menggigitnya. Aku tidak marah, meskipun kamu bilang aku ini pengabdi setan atau iblis, karena aku mempunyai alasan sendiri. Seperti juga dengan Gunaldi, dia memilihku dengan alasannya sendiri. Kami menikah dan tinggal satu atap tanpa cinta, karena aku sendiri sudah tak lagi memiliki perasaan itu.
Aku hanya punya dendam akan masa lalu, dan Gunaldi telah membalaskan semua dendamku. Aku merasa hutang budi kepadanya, dan aku juga akan membantunya menuntaskan dendamnya terhadap orang yang telah membuat dirinya terbuang, termasuk kamu, Karyati. Tapi kamu jangan takut, Gunaldi tidak akan pernah menyakiti kamu selagi kamu bisa menghargai dan memahami jalan pikirnya. Berusahalah untuk menerima dia, bukan sebagai Rustandi lagi, tapi sebagai Gunaldi. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Harta kekayaannya berlimpah ruah. Kamu akan bahagia. Bahagia, kamu bilang. Kebahagiaan macam apa yang akan kita rasakan jika hati dan pikiran kita bertentangan dengan kenyataan yang ada? Dan aku sama sekali tak berpikir untuk hidup bersama orang macam kalian. Oke. Kamu belum bisa menerima kenyataan ini. Sebaiknya kita keluar dan menikmati udara segar. Yuk, kita duduk di taman. Barangkali akan bisa menyejukkan pikiran kamu. Sari mengajak Karyati ke taman yang terdapat di tengah bagian luar samping. Untuk beberapa saat, Karyati menghirup udara segar. Matanya pun tak bosan-bosan memandangi aneka warna bunga yang banyak terdapat di taman. Setelah agak lama menikmati kesegaran udara dan kearuman bunga, Sari mengajak Karyati masuk ke ruang dalam rumah yang belum pernah ia lihat. Ternyata apa yang dikatakan Sari memang benar. Gunaldi memang cukup kaya. Itu bisa ia lihat dari perabotan rumah yang serba luks. Kini giliran Sari menunjukkan tempat penyimpanan harta. Tujuannya agar Karyati berubah pikiran demi melihat gemerlapnya perhiasan dan tumpukan uang. Nah, kamu bisa lihat sendiri kan? Segini banyak harta yang ia miliki, namun ia tak akan pernah berhenti untuk tetap mencari dan terus mencari. Karena itulah sifat setan yang tak akan pernah puas. Kamu juga bisa memiliki tumpukan harta ini setelah menjadi istri Gunaldi. Sari tengah berusaha meluluhkan pendirian Karyati yang bersikeras menolak untuk menjadi istri Gunaldi. Lantas, kamu sendiri kenapa tidak meminta harta ini? Bukankah kamu juga ingin membahagiakan orang tua? Balas Karyati ketus. Itu sudah kami bicarakan. Gunaldi akan membangun rumah mewah untuk aku, tapi nanti setelah kamu mau menjadi istrinya. Kalau aku menolak, mungkin aku akan selamanya di sini. Tapi tidak kamu. Jika kamu menolak, penguasa dari dunia siluman babi akan menghabisimu dan tamat riwayat kamu. Jadi, tak ada pilihan lain buat kamu, bukan? Karyati memandang tajam pada Sari. Ia benar-benar benci dengan wanita ini. Nah, sekarang kita lihat ruang kerjanya. Ruang kerja yang akan kamu tempati sebagai penggantiku. Sebab untuk sementara waktu, Gunaldi memilih 2 tempat untuk menjalani misinya. Betapa terkejutnya Karyati melihat ruangan yang selalu digunakan Gunaldi menjalani ritual. Dan tanpa sadar, ia berseru, "Astagfirullahaladzim." Seketika itu juga Sari terhuyung sambil menutupi kedua telinganya. "Oh, tolong jangan ucapkan kata itu. Aku mohon," seru Sari. Tertahan, tiba-tiba tubuhnya berkeringat. Seakan terserang demam, Sari menggigil. "Sari, jadi kamu juga sudah menolak ayat Allah? Apakah aku juga akan sama seperti kamu?" tanya Karyati, heran melihat wajah Sari yang pucat. "Maafkan aku, Sari. Ya, bukankah Gunaldi telah mengatakan sama kamu, jika kamu berani melanggarnya akan berakibat fatal, karena kekuatan sang penguasa sangatlah dahsyat. Hati-hatilah kamu." Jadi beginikah ruang kerja Gunaldi menjalani ritualnya? Lalu apa yang kamu kerjakan di dalam ruangan ini? Iya, inilah ruang kerja Gunaldi, dan aku akan menjaga nyala lilin untuk tetap tenang. Dan apabila nyala lilin bergoyang-goyang, itu adalah pertanda kalau Gunaldi ada dalam ancaman bahaya, dan aku harus segera meniupnya hingga padam. Berarti Gunaldi pun menghilang dari pandangan orang yang mengejarnya. Sungguh luar biasa cara kerja iblis itu. Lantas, kenapa tidak kamu biarkan saja nyala lilin itu mati, agar Gunaldi tertangkap warga, kemudian kamu bisa mengambil semua hartanya? Apa? Aku belum berpikir sejauh itu.
Apakah kamu akan melakukan itu setelah kamu bertugas menjaga lilin ini? Mungkin, karena aku ingin bebas. Aku tak mau bersekutu dengan iblis seperti kalian. Karyati, ternyata kamu cukup berbahaya buat aku, terutama buat Gunaldi. Kamu juga akan mengambil seluruh hartanya jika Gunaldi tertangkap, apalagi sampai ia binasa di tangan warga. Aku tidak mengatakan akan mengambil harta atau tidak. Yang aku inginkan adalah kematian Gunaldi. Hanya itu. Jadi sekarang, terserah apa pendapatmu tentang diriku. Hati-hatilah kamu bicara, Karyati. Gunaldi saat ini masih mengharapkan kamu. Tapi jika kesabarannya telah habis, aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan terhadapmu. Bagiku sama saja. Kalau aku harus mati di tangan Gunaldi atau dimakan iblis sekalipun, aku sudah pasrah. Atau pada akhirnya aku tetap mati. Ya sudah, jika itu sudah menjadi keputusan kamu, aku hanya berpesan agar kamu tetap waspada dan berhati-hati. Perdebatan mereka pun terhenti saat mereka melihat Gunaldi yang sudah berada di ambang pintu. Oh, rupanya kalian di sini. Aku senang melihat kalian akur. Dan memang sudah seharusnya sesama istri-istriku kalian bisa saling berbagi. Bukan begitu, Karyati? Tanya Gunaldi. Senyumnya mengembang demi melihat kecantikan wajah Karyati. Karyati tidak membalas. Ia hanya menatap tajam wajah Gunaldi. Senyum dong. Jangan kamu tatap aku seperti itu. Aku bukan musuhmu, tapi calon suami kamu yang harus kamu hormati dan hargai. Kamu harus menuruti segala perintahku. Dan jika kamu bersikap baik dan secepatnya menyerahkan dirimu seutuhnya, maka akan aku berikan separuh hartaku malam ini juga sebagai hadiah bulan madu kita. Nah Sari, siapkan kamar belakang, ganti spray dan selimut dengan yang baru, karena nanti malam aku dan Karyati akan melakukan bulan madu. Bukan begitu, Karyati? Baik mas, akan aku siapkan segera. Sari kemudian menuju kamar belakang. Karyati hanya tertunduk. Tiba-tiba nyalinya menjadi ciut untuk memandang wajah Gunaldi. Karyati melihat ada cahaya merah pada kedua mata Gunaldi. Sari merapikan kamar Karyati. Spray, selimut, bantal ia ganti dengan yang baru. Ia membayangkan kalau nanti malam Karyati akan dieksekusi habis-habisan oleh Gunaldi. Karyati pasti menjerit histeris saat Gunaldi mengguncang-guncang tubuh seksi gadis itu. Karena kekuatan Gunaldi sungguh luar biasa. Kekuatan yang jarang dimiliki manusia pada umumnya. Dan Sari yakin kalau nanti Karyati akan terengah-engah, mendesis, dan akhirnya terkulai lemas setelah mahkotanya telah dirampas oleh Gunaldi. Tapi ada pikiran lain yang mengganjal dalam benaknya. Ia ingat akan ucapan Gunaldi yang akan memberikan separuh hartanya jika Karyati telah menjadi istrinya, dan itu tak boleh terjadi. Kamu kira semudah itu untuk mengambil harta ini? Aku tidak akan membiarkan harta itu jatuh ke tangan kamu, Karyati. Akulah yang lebih berhak untuk semua ini. Sari tersenyum sendiri. Ada sesuatu yang ia tengah rencanakan. Selepas Isya tadi, banyak warga berkumpul berembuk membicarakan rencana ronda dipusatkan di sini, di antara ketiga rumah sekitar tempat tinggal Gunaldi. Dan beberapa orang sudah berkali-kali memandang rumah Gunaldi, seakan mereka menaruh curiga kalau ke dalam rumah inilah babi ngepet itu selalu menghilang. Maka semakin sulit bagi Gunaldi untuk bergerak secara leluasa. Beberapa kali ia mengintai dari kejauhan saat ia hendak pulang ke rumah dan akan menuntaskan hajatnya malam ini bersama Karyati. Sari yang melihat gelagat kurang baik segera keluar dari rumah untuk sekedar basa-basi dengan warga di halaman depan rumahnya. Ibu, kemana Pak Gunaldinya? Suruh keluar dong, sesekali bergabung sama warga. Jangan mentang-mentang sibuk sampai lupa deh kepentingan bersama, kata Pak RT menyapa Sari. Oh, kebetulan suami saya belum pulang, Pak. Ya, namanya orang bisnis gak ingat waktu, bahkan sampai lupa sama istri sendiri. Saya juga sering dianggurin, Pak, balas Sari mencari alasan. Loh, sayang banget istri cantik ibu ini dianggurin. Kalau saya, wah sepanjang malam gak pernah absen.
dan banyolan Pak RT membuat Sari tertawa. Sebenarnya ini ada apa toh? Sampai Pak RT berkumpul di sini. Begini loh Bu, belakangan ini kita tengah dihebohkan oleh kemunculan babi ngepet. Dan setiap kali kami melakukan pengejaran, selalu menghilang di sekitar ini. Jadi Pak RT mau menuduh kami yang berada di sekitar sini sebagai orang yang memelihara babi ngepet gitu? Sari pura-pura marah. Enggak gitu Bu, kami hanya mengantisipasi untuk selalu berjaga-jaga. Dan kami sama sekali tidak mencurigai, apalagi sampai menuduh. Maaf kalau Ibu tersinggung. Sari tak lagi memperdulikan Pak RT dan warga yang mulai tertarik dengan obrolan tadi. Sari masuk ke dalam rumah dan membanting daun pintu, pura-pura marah. Sampai jam 10, Gunaldi belum juga kembali, dan Sari berpikir kalau suaminya tidak akan pulang malam ini, karena situasinya yang memaksakan untuk tidak pulang seperti yang ia rencanakan. Sari menemui Karyati yang tengah duduk gelisah di ruang tengah. 2 gelas susu hangat dan sepiring gorengan Sari letakkan di atas meja. Nah, lupakan obrolan kita tadi. Aku juga baru saja tegang menghadapi warga yang berkumpul di depan rumah. Minumlah susu ini selagi hangat, biar kita nggak terlalu tegang. Sepertinya Gunaldi tak bisa pulang malam ini, jadi aku juga bisa tidur dengan tenang. Ayo Karyati, minumlah. Anggap aku ini kakak kamu sendiri, karena memang kita akan menjadi keluarga, bukan? Ucap Sari, lalu memberikan gelas berisi susu hangat. Karyati menerima gelas susu dengan membalas senyuman Sari. Sari menyeruput susu yang sengaja ia buat hangat agar bisa diminum habis sekaligus. Karyati pun melakukan hal yang sama. Ia menikmati susu hangat itu hingga hampir setengahnya. Namun tiba-tiba terjadi keanehan secara tiba-tiba. Gelas di tangan Karyati terlepas dari genggaman Karyati hingga sisa susu mengotori lantai. Baik Karyati maupun Sari sama-sama heran kenapa gelas itu bisa terlepas dari genggaman tangan Karyati. Namun rasa heran mereka berubah menjadi kepanikan karena dengan tiba-tiba bertiup kencang angin dan menghempaskan daun jendela dekat mereka. Padahal Sari yakin kalau daun jendela telah tertutup dan terkunci. Bersamaan dengan itu, di tengah-tengah kepanikan, mereka berdua kini sudah hadir sosok lainnya. Seorang wanita cantik memakai pakaian bak putri kerajaan yang lengkap dengan tiara di kepalanya. Telah berdiri dengan anggunnya. Ialah Putri Cahaya Wulan Kencana. Baik Sari maupun Karyati sama-sama memandang takjub pada sosok wanita yang tiba-tiba ada di tengah mereka. Siapa kamu? Sari memberanikan diri bertanya dengan suara terputus-putus. Wanita dari negeri siluman itu tersenyum. Aku adalah Putri Wulan Kencana, istri Gunaldi, dari negeri siluman Goa Keramat. Aku datang menagih janji Gunaldi. Ia sudah 1 bulan ini tak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Namun kedatanganku ternyata memang sangat tepat. Aku melihat keculasan dalam dirimu. Balas sang putri menunjuk Sari. Apa maksud Putri? Sari menjadi takut seketika. Kamu telah berencana menyingkirkan dia, bukan? Sang putri berkata tegas dan melihat Karyati yang saat itu tengah merasakan mual dan kepalanya mulai berdenyut-denyut. Tidak Putri, justru aku menyayanginya. Aku sayang pada Karyati. Sari mulai ketakutan. Dengan cara meracuni dia, kamu bisa menguasai harta Gunaldi. Begitu maksud kamu? Itu tidak akan terjadi, sebab semua harta itu akan kami ambil kembali. Berikut bunganya. Kamu sudah menjadi bagian dari Gunaldi, dan karena sifat serakah kamu, maka kamulah orang pertama yang harus ikut bersamaku sebelum Gunaldi. Tidak, aku tidak mau ikut dengan kamu. Aku istri Gunaldi. Aku berhak atas harta itu. Tolong jangan bawa aku. Sari berteriak minta tolong, namun ia memutar tubuhnya untuk melarikan diri. Malang bagi Sari, ia terjatuh tersandung kaki meja. Kepalanya membentur meja berlapis marmer. Sari menjerit memegangi kepalanya yang seketika itu berlumuran darah. Itu ganjarannya bagi orang yang serakah, ucap Putri. Kemudian ia mendekati Karyati
yang sudah dalam keadaan kritis akibat racun yang ada di dalam susu. Putri menempelkan bibirnya pada bibir Karyati. Kemudian ia menyedot racun di dalam tubuh gadis itu. Sehingga dalam waktu yang tak berapa lama, Karyati sudah dalam keadaan normal kembali. Karyati tak berani memandang wajah sang putri, namun ia sempat berkata, "Terima kasih Putri, kamu sudah menolong saya," ucap Karyati sambil memberi hormat. "Bangunlah, aku memang dari bangsa siluman, tapi aku sudah menjadi manusia sama seperti kamu. Tapi aku lebih memilih hidup di negeriku bersama bangsaku dan anak-anakku, anak darah daging Gunaldi. Tapi aku juga tidak suka melihat manusia serakah dan keji seperti perempuan ini." "Lalu apa yang harus saya lakukan Putri?" "Perempuan ini akan aku bawa dan biarkan Gunaldi tahu kalau istrinya itu telah berkhianat. Dan untuk kamu memang tak ada pilihan. Kamu turuti saja perintah Gunaldi. Ini demi keselamatan kamu. Nanti pada saatnya kamu bisa kembali dalam kehidupan kamu, kehidupan yang layak sebagai dirimu sendiri. Biarkan apa yang terjadi. Dan ingat, jangan bantah perintah Gunaldi, sebab ia sudah bukan lagi manusia secara utuh. Nah, aku pergi sekarang dan jaga dirimu baik-baik." Setelah berkata demikian, sang putri menyambar tubuh Sari yang sudah dalam keadaan sekarat, lalu menghilang lenyap dari pandangan mata Karyati. Sementara itu, Gunaldi tak bisa berdiam diri. Ia tetap menyusuri sepanjang perkebunan warga sambil tetap mencari sasaran. Dalam wujudnya yang sekarang dalam babi itulah ia menerobos gelapnya malam. Matanya tajam mengamati sebuah rumah sederhana, namun ia yakin memiliki harta yang cukup. Gunaldi pun mencari-cari letak kamar utama yang ia perkirakan menyimpan harta. Setelah merasa yakin, Gunaldi segera menelungkupkan tubuhnya, dan seketika itu pula menjelma menjadi bayangan. Dan setelah berada di dalam, Gunaldi tak melihat satu orang pun penghuni rumah tersebut. Dengan pelan-pelan ia memeriksa tempat-tempat penyimpanan, dari lemari pakaian hingga meja rias, namun Gunaldi tak menemukan apapun. Dengan mengendus-ngendus laksana seekor babi, akhirnya ia dapat mengetahui tempat penyimpanan harta tersebut. Gunaldi membuka beberapa keramik di bawah meja dapur, dan benar saja, sebuah kotak terbuat dari logam ada di dalam sana. Tak sabar, Gunaldi membuka kotak tersebut yang ternyata berisikan setumpuk uang. Namun ketika tangannya menyentuh uang tersebut, tubuh Gunaldi seperti ada yang menolaknya hingga ia terhuyung ke belakang. Namun Gunaldi mampu meredam kekuatan gaib itu, kemudian segera mengambil semua uang yang ada. Dan ketika tangannya menyentuh pada dasar kotak, tiba-tiba ia merasakan hawa panas yang sangat luar biasa. Tangan sebelah kanan Gunaldi menjadi hitam legam seakan terbakar api. Gunaldi menjerit kaget, bukan kepalang. Aneh, apa yang ada di dasar kotak ini? Pandangannya seketika seakan kabur demi melihat cahaya yang tiba-tiba berpendar. Cahaya putih yang menyilaukan itu berasal dari sebuah benda, ternyata sebuah tasbih berwarna putih. Gunaldi menggunakan kekuatan silumannya untuk menahan hawa panas yang membakar tangan kanannya, dan dengan cepat ia menghilang dalam kegelapan malam. Sayangnya, kekuatan gaib yang dimiliki Gunaldi belum lagi sempurna. Ia tak mampu secara terus-menerus dalam bentuk bayangan dirinya. Gunaldi pun tertunduk kembali mencium tanah, sampai akhirnya wujudnya kembali menjelma seekor babi jantan. Binatang itu berjalan terseok-seok karena kaki kanan bagian depannya terluka seperti habis terbakar. Belum jauh meninggalkan rumah yang baru saja ia satroni, tiba-tiba Gunaldi mendengar bacaan tahlil dari seorang lelaki parubaya menuju rumah tersebut. Tubuh Gunaldi bergetar. Bahkan bacaan tahlil dan zikir itu diikuti seorang wanita dan pemuda di belakang lelaki tadi. Astagfirullahaladzim, seru wanita tadi yang secara tiba-tiba melihat seekor binatang melintas di belakangnya. Ada apa, Mah? Tanya pemuda yang mungkin anaknya. Itu. Wanita itu menunjuk ke arah seekor babi yang berlari dengan kaki yang pincang.
Babi, Pak, lihat ada babi di sana. Teriaknya membuat orang tua pemuda itu menghentikan langkahnya. Seketika itu juga sang ayah berteriak keras, kemudian diikuti pemuda itu. Ada babi! Ada babi! Teriakan mereka terdengar oleh beberapa pemuda yang masih bermain kartu. Serempak mereka meninggalkan permainan. Ayo kita kejar! Teriak mereka sambil mencari alat pemukul. Dan teriakan-teriakan pun sambung menyambung, hingga akhirnya banyak warga sekitar keluar rumah dan bergabung untuk mengejar binatang yang menurut mereka pasti babi ngepet. Babi ngepet! Babi ngepet! Ada babi ngepet! Gunaldi dalam wujud babinya terus berlarian sekuat tenaga, masuk dari satu gang dan menembus gang lainnya. Sepertinya ia ingat kalau wilayah ini begitu dekat dengan rumah orang tuanya. Ia sempat panik dan ingin bersembunyi di rumah orang tuanya, namun niatnya tak kesampaian. Kaki sebelah kanan yang merupakan tangan itu tak lagi dapat ia gerakan, dan para pengejarnya sudah mengepung dari berbagai arah. Inilah kesalahan yang ia perbuat sendiri. Ia melakukan pencurian tanpa ada yang menjaga tempat ritualnya. Ayo bunuh saja dia, habisi! Gunaldi tak lagi dapat menghindari para pengkoyoknya yang dengan gencar melancarkan pukulan dengan alat seadanya. Tubuh babi itu sudah menggelosor di tanah dengan banyak hantaman bertubi-tubi, dan pada hantaman sebatang bambu tepat mengenai moncong binatang tersebut. Hampir semua mata membeliak tak percaya. Dari mulutnya mengeluarkan muntah darah, dan uang kertas berserakan di antara cairan darah dari mulut binatang tersebut. Uang? Dia mengeluarkan uang dari mulutnya. Dia pasti habis mengambil uang warga kita. Apa yang harus kita lakukan dengan siluman babi ngepet ini? Tunggu, seru salah seorang warga. Ternyata dia adalah Pak Sobri, guru ngaji yang juga ustadz di kampung itu. Sebaiknya binatang ini jangan kita bunuh, sebab dia pasti punya keluarga, entah istri atau anak. Kita sudah terbukti kalau babi ini memang babi ngepet yang telah banyak merugikan orang. Tapi kita juga sebagai manusia harus punya rasa kemanusiaan. Sebaiknya bawa dia ke tempat yang aman, jaga sampai besok pagi. Mungkin kabar penangkapan babi ngepet ini akan cepat tersebar. Kemudian entah siapa yang akan mencarinya. Bagaimana? Setuju? Lanjutnya yang disambut baik oleh warga. Karyati hampir semalaman tak bisa tidur. Pikirannya jauh mengembara, membayangkan kalau dirinya akan terjerumus dalam kesesatan karena harus membantu Gunaldi mencari kekayaan. Dalam pada itu, Karyati mendengar kabar kalau ada seekor babi yang tertangkap, dan kemungkinan adalah babi ngepet. Maka Karyati segera bergegas keluar meninggalkan semua harta milik Gunaldi. Karyati melihat banyak orang tengah mengurumuni seekor babi besar yang terkapar penuh dengan luka-luka. Binatang itu masih bernafas meski sudah tak teratur. Melihat seorang wanita yang menyeruak kerumunan, warga pun menjadi penasaran. Karyati memandangi tubuh binatang malang itu. Maafkan aku yang tak bisa menjaga kamu, Mas, ucap Karyati, seolah yakin kalau itu adalah Gunaldi atau Rustandi. Kemudian ia membuka kerudung pengikat kepalanya, lalu ia tutupkan pada bagian kepala babi itu. Sungguh ajaib. Beberapa saat kemudian terjadi perubahan pada tubuh binatang itu. Dari kaki menjalar hingga ke bagian leher berbentuk wujud manusia, namun tidak dengan kepalanya. Ternyata kamu benar, Rustandi atau Gunaldi. Maaf, aku tak bisa menuruti perintah kamu, karena aku tak mau sesat seperti kamu. Sekarang, kamu telah menerima hukuman dari hasil perbuatan kamu sendiri. Pergilah menghadap junjungan kamu. Hiduplah abadi bersama anak istri dan bangsa dari sesembahanmu. Maafkan aku, Karyati. Hanya itulah kata terakhir yang keluar dari mulut Rustandi atau Gunaldi. Dengan gamblang Karyati menceritakan siapa sesungguhnya orang yang selama ini bernama Gunaldi, si pelaku pesugihan babi ngepet itu. Akhirnya warga sepakat untuk membawa mayat manusia berkepala babi itu ke rumah keluarga Rustandi dan menguburkannya di sana, di atas lahan tanah yang akan dibangun sebuah istana.
Namun mimpi Rustandi tidak kesampaian karena telah melanggar janjinya untuk tidak mengambil harta seorang ulama atau ustadz yang baru saja semalam ia lakukan. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Wandi yang telah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau menyimak cerita dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.